Halo teman-teman semua, masih dengan saya Erik Neima. Kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang dimana kita gampang sekali untuk marah-marah. Ada beberapa faktor kenapa kalian mudah sekali untuk marah-marah dan apa penyebabnya. Ini akan saya rangkum ke dalam video berikut. So, kalian simak dan tonton terus ya pembahasannya. Perubahan suasana hati menjadi marah dan kesal bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kamu pun dapat mengalami fluktuasi emosi tanpa pertanda apapun dan jadi uring-uringan sepanjang hari. Kemunculan rasa marah tersebut memang tergantung kepribadian masing-masing, namun secara garis besar, kedewasaan pikiran seseorang memegang peranan penting untuk mencegah munculnya rasa marah. Nah, kalau ditanya penyebabnya pun, jawabannya sangatlah luas dan cenderung karena faktor sikap atau perilaku eksternal dari diri sendiri. Padahal, tahukah kamu bahwa sebenarnya rasa mudah marah juga bisa disebabkan kondisi fisikmu sendiri loh? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini dan kasih komentar jika kalian menyukainya. Terima kasih. Berikut ini adalah beberapa faktor dari penyebab kalian mudah sekali untuk marah-marah. Yang pertama, depresi. Mudah marah bisa menjadi indikasi seseorang mengalami depresi. Biasanya juga disertai dengan rasa sedih terus-menerus hingga kehilangan minat terhadap hal yang sebelumnya disukai. Kondisi ini bisa berlangsung hingga 2 minggu, bergantung pada tingkatan depresi yang dialami. Perhatikan juga, apabila depresi sudah menyebabkan seseorang merasa suicidal thought atau menyakiti diri sendiri. Jika ini sudah terjadi, perlu berdampingan dari orang terdekat dan penanganan profesional. Yang kedua, kepribadian ganda. Kepribadian ganda atau bipolar disorder bisa menyebabkan mood swing. Perubahan mood pada orang dengan kepribadian ganda bisa berupa fase mania dan depresi. Saat beberapa di fase depresi, orang dengan kepribadian ganda menjadi mudah marah. Yang ketiga, fase kesedihan. Mudah marah juga menjadi salah satu ciri tahapan kesedihan. Biasanya, pemicu hal kesedihan mendalam seperti perceraian, kematian, atau kehilangan pekerjaan. Kemarahannya bisa tertuju pada orang yang meninggal, orang lain yang ada di sekitar, atau bahkan benda-benda yang dianggap berhubungan. Orang yang berada dalam tahapan kesedihan ini juga kerap merasa kesepian, merasa bersalah, mati rasa, hingga takut. Yang keempat, gangguan kecemasan. Seseorang dengan gangguan kecemasan akan terus-menerus merasa khawatir dengan banyak hal dalam hidupnya. Bila dalam kondisi ini, kamu pun selalu berada dalam kondisi yang awas, sehingga jadi lebih mudah terkejut. Bahkan seperti contoh, ketika seseorang tiba-tiba menepuk pundakmu, bukan tidak mungkin kamu akan sampai menjerit karena kaget dan terlalu siaga. Yang kelima, kurang tidur. Tidur merupakan kunci penting untuk kesehatan mental yang ideal. Karena itu, saat tidurmu kurang dari 7 hingga 9 jam maupun kurang berkualitas, kamu pun akan jadi lebih mudah lelah dan tidak stabil secara emosional. Yang keenam, kecanduan kafein. Kafein merupakan bahan kimia yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap otak dan membuatmu merasa awas serta terjaga. Ketika terbiasa dengan asupan kafein, maka ketika tak mengonsumsinya pun, kamu jadi mudah lelah dan suasana hati pun ikut uring-uringan. Yang ketujuh, ketergantungan pada alkohol. Bahaya alkohol tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang, namun juga menyebabkan seseorang menjadi mudah marah. Bahkan, ketergantungan pada alkohol membuat seseorang tak bisa berpikir jernih dan mustahil mengambil keputusan rasional. Ditambah, ketika muncul emosi seperti kemarahan, akan semakin sulit untuk mengendalikannya. Yang kedelapan, obsessive compulsive disorder. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah rasa cemas berlebih sehingga membuat penderitanya terus-menerus melakukan hal yang secara repetitif. Di pikirannya, kerap muncul pikiran yang mengganggu atau
tak diinginkan. Salah satu gejala paling umum dari OCD adalah seseorang mudah marah, bahkan ini terjadi pada separuh orang dengan OCD. Rasa marah muncul karena ketidakmampuan mengendalikan pikiran dan tindakan repetitif. Itulah beberapa faktor dari penyebab kenapa sih kalian mudah sekali untuk marah-marah. Dengan rangkuman video ini, semoga kalian bisa menyadari hal apa saja yang bisa menyebabkan kita mudah marah. Nantikan video rangkuman terbaru dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian.